Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo generasi tangguh, apa kabarmu? Semoga kamu selalu sehat dan bahagia. Jumpa lagi dengan guru BK kamu. Masih belajar dari rumah? Tidak masalah, kita harus tetap semangat. Oke, materi yang akan kita bahas sekarang berkaitan dengan AKM atau Asesmen Kompetensi Minimum. Sudah siap? Sebelum kita mulai, silakan berdoa terlebih dahulu. Eits, ada siapa nih? Ini adalah Bapak Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Bapak Nadiem Makarim. Pak Menteri menyatakan bahwa UN ditiadakan. Beliau mengatakan penyelenggaraan UN tahun 2021 akan diubah menjadi asesmen kompetensi minimum dan survei karakter yang terdiri dari kemampuan bernalar menggunakan bahasa atau literasi, kemampuan bernalar menggunakan matematika atau numerasi, dan penguatan pendidikan karakter. Dengan demikian, UN yang biasa setiap tahun kita lakukan atau ujian nasional akan diganti menjadi asesmen nasional atau AN. AN ini bertujuan untuk pemetaan mutu pendidikan pada seluruh sekolah, madrasah, dan program kesetaraan jenjang dasar dan menengah. Terdiri dari 3 komponen, yaitu asesmen kompetensi minimum atau AKM, survei karakter, dan survei lingkungan belajar. Dengan adanya AN, apa ya sebenarnya tujuannya? Ada yang tahu? Tujuan utamanya adalah untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia. Nah, sekarang kita bahas yuk secara singkat satu persatu tentang komponen AN itu. Yang pertama, asesmen kompetensi minimum atau AKM yang akan kita bahas lebih luas pada materi sekarang. Asesmen ini dirancang untuk mengukur capaian peserta didik dari hasil belajar kognitif, yaitu literasi dan numerasi. Yang kedua adalah survei karakter yang bertujuan untuk memotret karakter penting yang dimiliki siswa untuk menguasai kecakapan belajar yang dibutuhkan, terutama dalam aspek sosial dan emosional atau karakter pelajar Pancasila. Yang ketiga adalah survei lingkungan belajar. Ini adalah untuk mengetahui suasana atau situasi pembelajaran, bagaimana kelebihan dan kekurangannya dalam pembelajaran. Yuk sekarang kita lebih dalam bahas tentang AKM. Kita hidup di abad 21 yang memiliki tuntutan tersendiri. Tuntutan itu tidak terkecuali untuk siswa, sehingga siswa diharapkan memiliki kecakapan hidup abad 21, yaitu cakap dalam belajar dan berinovasi, kecakapan dalam menggunakan teknologi informasi, dan kecakapan hidup untuk bekerja dan berkontribusi pada masyarakat. Sebagai prasyarat untuk mewujudkan kecakapan hidup abad 21, siswa harus mempunyai kemampuan literasi dan kemampuan numerasi yang handal atau yang baik. Tapi sayang, beberapa penelitian mengatakan bahwa kemampuan literasi dan numerasi siswa kita ini masih sangat rendah. Oleh karena itu, pemerintah menyelenggarakan AKM untuk mengukur 2 kemampuan ini. Kemampuan literasi dan kemampuan numerasi adalah kemampuan yang penting karena merupakan kemampuan dasar yang mendukung siswa untuk dapat mempelajari berbagai mata pelajaran, sehingga siswa dapat belajar apapun materinya dan apapun mata pelajarannya. Seperti sudah disebutkan sebelumnya, AKM diselenggarakan untuk mengukur 2 kemampuan ini, yaitu kemampuan literasi dan numerasi. Dengan adanya alat ukur ini, diharapkan hasilnya dapat mendorong perbaikan mutu pembelajaran dan hasil pembelajaran peserta didik atau siswa. Dengan demikian, kita dapat mewujudkan sumber daya manusia Indonesia yang baik. Jadi, apakah kamu siap ambil bagian? Yuk kita bahas satu-satu tentang kemampuan literasi dan kemampuan numerasi. Yang pertama, kemampuan literasi. Asesmen literasi membaca bertujuan mengukur kemampuan untuk memahami, menggunakan, mengevaluasi, dan merefleksi berbagai jenis teks untuk menyelesaikan masalah dan mengembangkan kapasitas individu sebagai warga negara dan juga dapat berkontribusi secara baik dan produktif di masyarakat. Jadi kemampuan literasi ini bukan hanya sekedar kemampuan membaca, tetapi kemampuan menganalisis suatu bacaan.
Dan selanjutnya, kemampuan numerasi adalah dilaksanakan untuk mengukur kemampuan berpikir yang mengutamakan konsep, prosedur, fakta, dan alat matematika untuk menyelesaikan permasalahan sehari-hari pada berbagai jenis dan konteks yang relevan dalam kehidupan. Jadi sehingga kemampuan numerasi ini bukan hanya sekedar menghitung, tapi kemampuan untuk memahami angka, kemampuan mengaplikasikan, dan kemampuan untuk menganalisis angka. Komponen asesmen literasi membaca dan numerasi dapat dibagi dalam 3, yaitu konten, proses kognitif, dan konteks. Yuk satu-satu kita lihat. Berdasarkan konten, asesmen literasi membaca mengujikan berbagai teks yang bersifat informasi maupun sastra, sedangkan asesmen numerasi mengujikan bilangan, geometri dan pengukuran, data dan ketidakpastian, serta aljabar. Berdasarkan proses kognitif dalam asesmen literasi membaca, murid diuji kompetensinya dalam hal menemukan informasi, interpretasi dan integrasi isi teks, serta evaluasi dan refleksi isi teks dengan konteks lain di luar teks. Sementara, literasi numerasi melibatkan proses pemahaman konsep, kemampuan penerapan konsep untuk masalah rutin, dan bernalar untuk menyelesaikan permasalahan non-rutin. Konteks personal, sosial, budaya, dan saintifik sama-sama diujikan ketika asesmen literasi membaca dan asesmen numerasi. Terdapat beberapa bentuk soal yang harus kalian tahu dalam AKM. Yang pertama ada pilihan ganda. Pada pilihan ganda ini, kalian hanya dapat memilih satu jawaban yang benar dalam satu soal. Yang kedua, pilihan ganda kompleks. Pada pilihan ganda kompleks, kalian dapat memilih lebih dari satu jawaban yang benar dalam satu soal. Yang ketiga, menjodohkan. Dalam menjodohkan, kalian dapat menjawab dengan cara menarik garis dari satu titik ke titik lain yang merupakan pasangan jawaban dan pertanyaan. Selanjutnya ada isian singkat. Pada isian singkat, kalian dapat menjawab berupa bilangan, kata, atau nama benda yang merupakan jawaban yang pasti. Dan yang terakhir adalah uraian. Pada uraian, kalian dapat menjawab pertanyaan melalui kalimat-kalimat yang menjelaskan jawaban. Wah, AKM menarik ya. Jadi penasaran nggak? AKM dilaksanakan di seluruh satuan pendidikan, namun tidak semua murid, hanya murid kelas 5, 8, dan 11, dan pemilihan sampel pun secara acak. Setiap peserta nanti akan melaksanakan 4 tes, yaitu literasi membaca, numerasi, survei karakter, dan survei lingkungan belajar. Asesmen kompetensi minimum atau AKM dilaksanakan berbasis komputer dan bersifat adaptif. Bersifat adaptif artinya pertanyaan yang disajikan bergantung pada kemampuan siswa. Jika kamu menjawab benar pada satu soal, maka selanjutnya akan diberikan pertanyaan yang lebih kompleks. Tetapi jika jawaban yang kamu berikan salah, maka soal selanjutnya yang akan diberikan adalah soal yang lebih sederhana. Nah, setelah mendengar atau memahami pemaparan tentang pengenalan AKM ini, apa yang ada dalam pikiran kamu sekarang? Apakah kamu merasa tertantang? Atau kamu menjadi takut? Atau kamu menjadi pusing sendiri? Tenang, tidak perlu panik. Karena hasil AKM ini bukan untuk individual kamu, atau untuk menentukan kelulusan atau tidaknya, tetapi akan menjadi laporan pada level sekolah dan daerah yang jelas untuk perbaikan pembelajaran di sekolah. Tapi tetap dong harus dipersiapkan. Kira-kira apa ya yang harus kita siapkan untuk menyongsong AKM ini? Untuk asesmen literasi yang perlu dipersiapkan adalah rajinlah membaca. Cobalah membaca berita di koran tentang materi yang mendalam dan juga berasal dari berbagai macam topik. Jangan cuman baca status WA aja. Cari dan pahamilah tujuan, pesan, dan hal penting dari berita tersebut. Yang paling penting, kamu tidak perlu terburu-buru ketika membaca. Biasanya, kalau buru-buru akan menjadi tidak fokus, sehingga melewatkan hal yang penting dalam bacaan.
Kedua, untuk latihan di numerasi, yang pertama adalah percaya dirilah dengan angka dan bilangan. Biasanya udah dengar matematika, udah jadi jiper duluan ya. Biasakan untuk menerapkan konsep matematika secara nyata dalam kehidupan sehari-hari. Sebelum mengerjakan soal, pastikan kamu telah paham apa maksud dari soal tersebut. Artinya kamu harus benar-benar fokus dalam membacanya. Lalu jangan lupa untuk berlatih mengerjakan soal-soal matematika. Kamu juga harus berlatih membaca diagram atau tabel. Ya, jadilah bagian dari perubahan. Karena kalau bukan kita, siapa lagi? Pendidikan adalah kunci keberhasilan. Jadi, tetap semangat. Dan jangan lupa untuk selalu bahagia. Sampai jumpa.